Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah maghrib, insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk membuka kajian kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak Ibu, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan tentang keagungan ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Jadi minggu lalu kita sudah sampaikan beberapa hadis-hadis tentang keagungan ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Namun pada malam hari ini sebelum kita masuk kepada magi nero ayat kursi maladda naga senepung Allah Ta'ala nawariki petunjuk, maka dikui baca kita dapat perlindungan. Kemudian kalau kita baca kita mendapatkan doa yang diijabah dan sebagainya. Ada satu hadis lagi ini dari Muhammad ibnu Ismail, itu dikatakan bahwa purena pada makade Abdullah bin Mas'ud makada ma khalaqallahu min sama'in wal ardi, maka dia rodena pancaji ulangi na linue azam min ayatil kursi, lebih mulia daripada ayat kursi. Jadi hadis Nabi itu maka dia Allah Ta'ala dena pancaji rolangi na linue lebih matandron ronal min ayatil kursi, daripada ayat kursi. Aqala Sufyanu, maka dia Sufyan agak sebab dia nama tantre ayat kursi daripada dia pancaji pengalat ta'ala langit na lino lianna ayat al-kursi majib punasang itu agak senai, karena itu ayat kursi itu huwa kalamullah, sebab ada-adana pengalat ta'ala. Jadi ayat kursi adalah kalam Allah. Wa kalamullahi a'zam, nero kalam Allah itu lebih tinggi, lebih agung min khalqillahi minas sama'i wal ard, daripada ciptaannya. Makanya Imam Hanbal dulu itu pernah di Agesene berseberangan pendapat, bahkan bisa membahayakan dirinya, karena dia ada yang menyatakan pada saat itu Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Imam Hanbal menyatakan tadi Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan ciptaan tapi kalamullah, ada-adana pengalat ta'ala. Sampai-sampai ada di riwayat itu menyatakan dia ditangkap dan sebagainya karena berseberangan pendapat. Nah, itu juga salah satu ciri ulama yang benar, ulama tongeng-tongeng dari kongka hal-hal yang betul-betul prinsip dalam agama. Nah, kita berseberangan pendapat dengan apakah itu penguasa atau kerajaan atau sultan, ya kita tetap pada pendapat kita yang benar, meskipun ya resikonya adalah dipenjaraki atau disiksa dan sebagainya. Imam Hanafi juga begitu, dari mulai para nabi, para sahabat, kemudian ya para ulama-ulama itu kalau bertentangan dengan penguasa, dan itu penguasa itu zalim, ya dia tetap
berada pada pendiriannya dan tidak mengundang orang untuk minta pertolongan. Ayah betul sih di makupehe narik pengkasi ditau ya, apakah itu ustadz, apakah itu dikatakan orang pintar dalam agama, narik dicemo atau di apa sama penguasa atau apa. Nah hasut masyarakat supaya masyarakat bisa membantunya. Nah ulama dulu tidak. Imam Malik juga pernah menghadapi seperti begitu. Imam Syafi'i dia pedangi jamaah, maka dia lo kumat demonstrasi, lo kumaga supaya saya bisa. Tidak, dia mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dia lakukan. Ya, jadi kalau dia berseberangan dengan penguasa atau sultan, ya berseberangannya karena dia mempertahankan akidahnya, dan dia tidak dena pedang itu ke loko balika dan sebagainya. Ini tidak begitu tawadunya dan pahamnya agama para ulama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga untuk kita ini bisa jadikan zikir-zikir kita dalam rumah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dari An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, jadi mulai Nabi Hurairah majapuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala qurana puade maka de la taj'alu buyutakum maqabira, aja mupancaji bolamiro pada kiburu jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya tentu kan ditemelo ini ditemelo pancaji bolatero seperti kuburan, karena apalagi kita ini kan ada simbol-simbol kita, baiti jannati, bolaku surgaku. Tapi ini agak sulit, banyak orang sampaikan begini, baiti jannati, bolaku surgaku, tapi mereka tuh bolana mancaji neraka nih, dia mancaji surga. Padahal rumah itu adalah surga dunia, ya surga dunia. Tapi kau bolatan ada yang mancaji surga, mabila-bila itu kira-kira surga matu kesimundina pengalat ta'ala. Apa kamu pilih itu mabila-bila bani surga. Ini gambaran bahwa rumah itu adalah surga. Ya maka Nabi ta la taj'alu buyutakum maqabira, aja mempancaji bolamiro jadikan rumahmu itu ya seperti kuburan. Wa innal baital ladzi tuqra'u fihil baqarah, nah nigi ya sendero baca iro ilalanna sidde bola al suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan, dena tamai setan itu boleh. Ya jadi mungkin kita ini bisa banyak membaca dan berdoa kepada Allah agar dilindungi kita dari setan-setan ini. Jadi ya kita sikirkan daripada tempel-tempel ini biasa tempel-tempel ini rasul ayat kursi pada bukan kenanya begitu. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ada kenapa ayat kursi ini malah ada matar akhir-akhir makro. Ya pertama tadi karena kalamullah, ada adana pengalat ta'ala, dan begitu kita harus yakin. Ya ada adana pengalat ta'ala. Nah aku yakini ya kita yakin ini, maka nanti ada hadis yang menceritakan bahwa nigi itu baca ya ada sekitar tiga surah itu tempatnya napuji bacai maka doanya diijabah, tapi harus ketentuannya yakin dulu, paham dan yakin. Ya makanya ayat kursi ini kita mau pahamkan dulu, dipahami, setelah kita pahami, ditahu, dipahami dan diyakini, kemudian dijadikanlah sebagai tempat berdoa atau alat untuk dipakai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Tero Ismullahil a'azam angkairu asanna pungalatan kami nama tanre paling tinggi, alladzi iza du'iya bihi ajaba fi salasin, narik kuna baca yirotawero, ya narik kuna baca yirotawero asanna pungalatan disikirkan, dipakai berdoa, maka doanya diijabah, diterima pak donganna, ya diterima pak donganna. Itu ada tiga fisalasin telun ranero. Kira-kira pertama suratul Baqarah wa Ali Imran wa Toha. Suratul Baqarah ya ayat kursi,
Jadi nereko baca ayat kursi ini kita jadikan doa, ya, karena di situ ada Ismullahil A'zam. Engka asalna pun Allah Ta'ala kami nama tandre. Nah itu iza du'iya bihi ajabah. Niki baca di ijabah doanya. Ya, cuma doa ini biasa dia apa doa ngetairo bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi biasa maka datang aja doa doa kudu diterima. Karena doa kita berdasarkan kebutuhan, apa keinginan. Kangir mega padongat tadi bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita pertama itu adalah hidayah dari Allah. Itu pertama itu. Hidayah. Makanya kita itu selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Hidayah, petunjuk selamat dunia dan akhirat. Kemudian hidayah agar kita istiqamah. Tapi dika padongat talengi. Ya, mai pungal Ta'ala di nejam padongaku itu kan minta nak melo kasih supaya lenga makuen apa yang kita minta ini hidayah, petunjuk. Apapun yang kita melakukan di dunia ini sampai di akhirat itu harus berdasarkan petunjuk Allah. Narekui dia susah, kita lagi susah. Makanya kita minta ini adalah hidayah, dan ini jarang sekali kita kecuali kita sholat, setelah itu kita tidak perhatikan betul. Yang kedua yang kita minta adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, ya, istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah karena hampir setiap detik kita ini berdosa secara lahiriah dan berdosa secara batiniah. Ya, jadi kalau kemudian nama dosa bukan manusia itu. Nah makanya kita ini diperlukan istighfar, melodam pelupung Allah Ta'ala. Ya, kita sudah bahas beberapa pertemuan lalu bahwa ada zikir-zikir itu astagfirullah, bahkan Nabi berzikir itu memohon ampun itu ada hadis menyatakan 70 kali, ada menyatakan 100 kali setiap hari. Nah ini pertanyaannya dia, kita ini kira-kira berzikir memohon ampun kepada Allah ya kira-kira berapa ratus kali? Ya minimal 70 kali atau 100 kali. Tapi yang kata biasa masih kirim muka aja Ustaz. Lalu astagfirullah. Itu bacaan zikir, belum tentu kita berzikir. Jadi tapi dagang bacaan zikir atau masikiri lupung Allah Ta'ala. Kita jalan-jalan astagfirullah itu mengingat. Tapi kita kalau berzikir betul itu duduk tu deki pakanjagi pangolonati talupung Allah Ta'ala, itu baru kita baca zikir itu. Baru diniatkan astagfirullah. Kira-kira madosa 5 kubang. Astagfirullah, dampangin sini na dosanya 5 kubang. Astagfirullah, ampuni segala dosa mulutku ya Allah. Madosa nang itimu astagfirullah, adampangangi mataku pun madosa si matai. Astagfirullah, madosa deculi. Astagfirullah, perut ini juga berdosa karena ada barang-barang subhat, angka barang-barang haram atau tidak jelas masuk di perut kita. Astagfirullah, tak dampang kita, tak dampang ngaji tak termasuk kemaluan kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita tak dampangi pikiranku bang, akalku bang, sampai masuk ke dalam hati kita. Kita itu berzikir begitu caranya. Ya aku sekadar baca itu baru pada tataran bacaan zikir. Ya mereka tuh makoro lebih sisa guna baca astagfirullah. Tapi itu hanya sebatas pada bacaan kita, tidak masuk kepada hati dan dia si sembuh letupung Allah Ta'ala. Ya makanya beberapa kelompok tarikah itu ya makor caranya latihan berzikir, dia bahkan memejamkan mata dan sebagainya. Ya itu cuma cara saja, ya terserah kita peko cara tak berzikir. Apalagi kalau kita sudah pernah berzikir itu di saat kuraki 1 kali atau 2 kali atau berapa kali saja kita dibangun tengah malam, ya begitu nikmatnya, lezatnya itu berzikir. Kupura terasakan bos kalian itu kumoto kimas sumpah aja na tepat teriki watero, betul-betul itu terkoneksi dengan Allah itu. Apa tadi teriak-buat itu bukan menangis sekedar dibuat-buat. Ya kira-kira kalau ketemu ceramah menyedihkan ya bisa menangis, itu kadang menangis biasa saja. Tapi kalau terik ya leleta irena-rena ira leleta roh tu daki mangulu pungalata pura ki masem pajatang bandina to meloko pungalata apakah itu ampunan, apakah itu rahmat atau teri, maka air mata itulah yang akan menjadi penolong kita di hari kemudian.
Ya, cuma pertanyaannya kesiagan kira-kira teri apa mereka tuh agak sene. Mudah-mudahan kita sudah begitu nikmat sekali, lesat sekali kita rasakan itu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini adalah jadi nangir dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, kemudian surah Al-Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua dalam surah Al-Imran ayat 1. Kemudian di surah Toha ayat 111 wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Jadi yang kedua sanna pengalat al-Qur'an itu al-hayyu al-qayyum. Nah, ini juga dijadikan zikir. Saya pernah mendapatkan itu zikir ini dibaca oleh kelompok-kelompok tarikah. Itu saya tidak tahu apa itu tarik kelompok tarikah itu tidak sembarang jumlahnya, angkasa ilmu huruf. Ya, dia tulisnya pernah saya mau belajar begitu tapi tidak sampai ke sana. Maka itu ada angka jumlahnya huruf kalau maku ikut jumlahnya mesti kalau maka di al-hayyu qayyum maka dibaca sekian kali. Itu cara saja, tidak mutlak harus begitu. Yang penting kita membaca, memaknai makna al-hayyu al-qayyum. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada man qara'a dubura kulli salatin maktubah ayatul kursi. Ini gini baca ayat kursi tungkak purana mas sumpah perlu. Nah, ini juga perlu kita zikirkan ini. Karena kita nigi gitu baca ayat kursi, nah baca ayat kursi ripurana mas sumpah perlu. Tungkak sumpah perlu. Asal pun sumpah perlu. Pura masikir apa itu saja dia bacakan juga ayat kursi. Maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Maka dega halangi tamas surga, maksudnya dega halangi rumah papule ada cengas surga gangkan mati bawang. Ya kok mati nih dia tidak lagi mendapatkan padila-padila apa keutamaan-keutamaan untuk mendapatkan surga. Ya, jadi memang ayat kursi betul-betul ini kita baca. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kandungannya ini? Agar kandung ayat kursi sampai begitu indah sekali, begitu tinggi sekali sampai kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari bacaan ini. Yang pertama adalah Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Nah, ini juga masih ada ya kan kumasahadaki asyhadu an la ilaha illallah. Ada menafikan, ada nafi meniadakan Tuhan, illa menisbatkan menentukan Allah. Nah, sekarang ditambah Allahu. Jadi nang dega pos sangat dina pengalat taala. Nah, sekarang Allahu Allah la ilaha detu gagapuang illahu sangadina alena. Dia inilah yang zat Allah yang kita tidak bisa membicarakannya, tapi bicarakan cipta Allah yang kita cerita. Zatnya itu namanya saja yang kita cerita. Apa dia dari akhirat al-Qur'an itu maka dikatakan kata huwa. Apa maknanya ini? Allahu Allah la ilaha illahu. Maka dia rupa sewai tidak ada alih dan pengalat ta'ala. Nah, ini juga dalam menggiring kita dalam ma'rifatullah untuk mengenal Allah secara dekat betul. Kerpungan Allah Ta'ala dega agak puang sangat disumpah sangat alena ya, sehingga dia satu-satunya atau esa ahad Allahu ahad. Sehingga kalau sudah keyakinan menyatakan begini bahwa Allah yang satu-satunya yang ahad alena pungan Allah Ta'ala, maka doa kita pasti diijabah. Maka bantu pungan Allah Ta'ala karena kita sudah menyatakan dia cuma dia alena mi bawa Allah. Kemudian yang kedua Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini kita diantar lagi sifatnya pengalat alaihi yang bisa menerima doa kita, disebabkan doa kita bisa diijabah karena angka sifatnya pengalat Al-Hayyu tu menendungan Al-Qayyum terus mengurus hambanya. Maka keyakinan tadi bahwa Allahu Ahad pengalat Allah sewai, kemudian ieu sewai agana pigau. Ya, kira-kira begitu. Ieu sewai sifatnya adalah tu menendungan, tidak pernah mati.
Nah, disinilah muncul pembedaan bahwa nareko angkat kelenda, nareko dia orang pintar, maka dia menyatakan bahwa semua yang mati itu bukan Tuhan. Semua yang mati itu bukan Tuhan, dan semua yang tidak secara terus menerus itu bukan Tuhan. Jadi gampang sebenarnya untuk mendapatkan petunjuk bahwa ini Tuhan. Nah, jadi nemu profesor doktor kalau dia berpandangan bahwa ada Tuhan selain Allah, kita tanya sampai begini, Al-Hayyu, ciri-ciri Tuhan itu adalah Al-Hayyu, sifatnya itu hidup, tidak pernah mati, terus menerus. Nah kemudian Al-Qayyum, jadi terus menerus mengurus hambanya. Magi di mapakoro, nah sebab Allah Ta'ala pancajimanangi sininna agak senang kelinoko di dunia ini dan di bumi ini. Umar bin Khattab itu menyatakan bahwa dia membaca Qiyamun, jadi Al-Hayyu Al-Qiyamun, jadi Qiyamun, dia tidak Al-Qayyum. Dia bermakna, makna begini. Jadi tafsir Ibnu Katsir memberikan pemaknaan menurut Umar bin Khattab, makanya iro Qiyamun artinya iro atae tulu menenunga meteru-teru na perluangi pungal Allah Ta'ala. Tania pungal Allah Ta'ala perlu riatai, ya, tapi atai memperluangi pungal Allah Ta'ala. Jadi kalau memang kita butuh kepada Tuhan, maka yang kita butuhkan ini Tuhan yang benar, Tuhan yang terus menerus mengurus bumi ini. Kemudian yang ketiga, kita singkat-singkat saya habiskan apa kira-kira tapahaton dia cuma kita hanya mengapa la ta'khuzuhu sinatu wala naum, la ta'khuzuhu puradena kannai. Ini lagi ciri Tuhan ini. Yero magin itu menenungan, kemudian dia mengurus terus hambanya. Kalau dia tidak mengurus ini ciptaan Allah, maka ini terjadi kehancuran. Terjadi kehancuran. Aja mau bawa ini, mau bawa bos kalian. Kalau tidak membuat keseimbangan bumi ini akan kehancuran. Ya, makanya komendre bensin aja moto biasa-biasa lah, kita orang yang punya paham akidah yang bagus biasa saja. Terjadi kejadian apa itu takdir Allah, biasa saja itu. Allah akan mengurus itu. Allah akan mengurus, pasti didatangkan orang-orang, didatangkan metode-metode cara apa orang menyelesaikan persoalan. Karena ini ahli panaki Allah Ta'ala. Allah pasti mengurus itu, tidak akan merusak, tidak akan menzalimi hambanya. Iko keriman rasa itu bicu ke si menre bensinnya menre agai, tidaklah itu tidak. Dia naga ubawa ki Allah Ta'ala, insya Allah begitu memang. Allah pasti mengurus terus. Nah, makanya kita pahami ini sebagai Allah adalah Al-Hayy, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Kari Allah Ta'ala denang kana-kana ya sange cakarudu, la ta'khuzuhu pura denang kana-kana sen cakarudu. Narikuan ketu cakarudu atam itu bahasa atam itu cakarudu kali itu tamata masih gie ciri cakarudu siki ata ini cakarudu ya ku Allah Ta'ala ini cakarudu. Itu awal kelemahan, ini memperlihatkan bahwa tu cakarudu itu melemah ki di cakarudu ki bayangin piku cara ta melot tulunya leta na tu cakarudu isuruh ki ronda ta cakarudu angke pangai lalu napa tidur ki ini baru mengantuk sudah lemah. Wala naum, nah itu nama tinro, apalagi ku matinro nih. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah ada kelemahan, tidak pernah ada kekurangan. Di sisi kekurangan Allah Ta'ala. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, angker hadisin Nabi ta makare yero Allah Ta'ala karena kasih di waktu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in kalimatin. Jadi maka dia angker tatongin Nabi ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotangan sahabae napa napoir apa kalimat faqala innallaha la yanamu majab itu Allah Ta'ala dia nama tindro itu Allah Ta'ala wala yang bagi lahu ayyanamu yufidul qista. Kemudian ayat Allah Ta'ala demetu na layak matindro, itu na layak matindro sampai hadis di akhirnya itu makanya ya Allah Ta'ala merendahkan dan mengangkat timbangan amal, dilaporkan semua amal pada pagi siang hari, semua amal itu sebelum amal perbuatan malamnya dilakukan. Jadi di matu amal tadi makutu ini lapor Allah Ta'ala
sebelum amal besok pagi kita lakukan. Tapi yang paling bagus ceritanya ini jamaah sekalian, dalam satu hadis dari Ikrimah Abu Hurairah ini menceritakan bahwa Rasulullah di atas mimbarnya pernah mengisahkan begini, wa fi nafsi Musa yaro ilalanna atinna Musa angka pakutana hal yanamullah aga kana sanga apa kana sirna pungal ta'ala matindro. Ini satu hadis, apakah Allah itu tidur? Farsala ilaihi malakan farrakahu salasan. Kemudian angke malaikat polero utus malaikat Nabi Musa napa ya buai tiga malam itu dibuatnya, 3 hari itu dibuatnya mengantuk. Nabi Musa dibuat mengantuk karena ini Musa memang agak ya, nabi yang meluka minta kipuang. Iya napa usim kare, apakah Allah tidur? Ya matindro kalau pungal Allah Ta'ala, kira-kira begitu. Summa atahu qarurataini fi kulli yadin qaruratun. Nah iro nataru iro nalangi botolo, ya botolo kira-kira itu botol itu disimpan di tangannya. Aku tungkat liman der nataroi botolo tasidi. Ya tasidi. Napa? Wa amarahu ayyah tafiza bihima. Kemudian masing-masing tangan itu diperintangi agar keduanya itu dijaga. Jadi cekru di mati jagai. Kala faja'ala yadamu, kemudian dijadikan dia tidur. Wa kadat yadahu yaltaqiyan fayastaiqizu fayahbisu ihdahuma alal ukhra. Nah waktu nero botolo ero cekerdu Nabi Musa. Jadi kira-kira kata di botol makwe cekerdu nama kue tapi misi lepur botolo melona si lepur botol patat kita makwe. Dia kembali terbangun natahasi dia mer botolo apa ibu dami bagi malaikat kata itu botolo ku cekerdu ku hati-hati ku si lepur itu botolo hatta nama naumatan, kemudian dia tertidur. Fastaqafat yadahu pansakaratil qururatani. Ternyata waktu nematin Nabi Musa dia nagaulena. Nabi Musa tertidur, dia tidak punya lagi kekuatan untuk menahan botol ini. Waktu nematin yang saya ini silepo ya gage rappa botol maka Nabi menyatakan qala daraballahu azza wa jalla masalan, itu nasa perumpamaan nataru pungal Allah Ta'ala, perumpamaan nataru pungal Allah Ta'ala aga perumpamaan allaha laukana yanamu lam yastamsikis sama'u wal ard. Perumpamaan air maka dibajapu itu pungal Allah Ta'ala dia nama tindro bendeng yang matindro pungal Allah Ta'ala, maka bumi ini langit ini akan terjadi benturan, terjadi kehancuran. Irpat tanda dia nama tindro pungal Allah Ta'ala. Jadi kau idi manusia agama ni uleta kira-kira siaga mani kira-kira uleta na cekar dumu pa na dinalawaran parat tatawe to apalagi ko matindro ni naistangi gabata tawe kupurin di piga malay itaruh ko biri galungnya ya sangi pang taksi malay ternyata taksi lain. Jadi diulin sama tindro ki begini gambarannya bahwa la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi itu pungal Allah Ta'ala memang betul-betul. Jadi ko salah sumpah itu kilo pungal Allah Ta'ala macam itu itu pungal Allah Ta'ala nagalli ki pungal Allah Ta'ala karena dia memberikan pengarahan, dia memberikan pengertian, maka dero masa nggak melemah dia melemah cakarudu pun tidak, apalagi tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apun-apunan atau pungal Allah Ta'ala sinina reas elengi maupun di dalam bumi ini. Ini menyatakan bahwa Allah berkuasa pada seluruh ciptaannya. Jadi kekuasaan Allah itu ada pada seluruh ciptaannya, baik di langit dan dia mengatur natur mana ki na parentah toki. Oleh karena itu kita ini diatur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi pungal Allah Ta'ala itu natur ki na nagasene na kuasai ki, maka semua perintahnya kita harus tunduk. Maka dia lalandai dia itu tunduk pungal Allah Ta'ala, dia itu masuk palu pungal Allah Ta'ala. Sehingga itu dalam bacaan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajibat taidi atahe masum palu pungal Allah Ta'ala.
hakna pun Allah Ta'ala isompai ini makna iyyaka na'budu. Jadi kalau cuma baca iyyaka na'budu kita maknai ipego ni kewajibata na tarima ni hakna pun Allah Ta'ala. Jadi hakna tu pun Allah Ta'ala isompa kewajiban na mas sompa itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kewajiban na pun Allah Ta'ala bere hakna atai iwereng agi-agi ni lo atai. Jadi kau cocok cara tamas sompa nato mereloli pun Allah Ta'ala terkoneksi itu terkoneksi ia mina salah nareko salah sompas sompelo pun Allah Ta'ala nato sila ada merelo dia juga pabere nasabah salah ya. Jadi jamaah sekalian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita ini dibawa pengaturan, dibawa perintah dan dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibaca ayat kursi ya najaga ki pun Allah Ta'ala karena kita ini dikuasai Allah, kita ini diperintah Allah, kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kira-kira nanti kita lanjut lagi ke yang ayat selanjutnya mengenai sifat Allah tentang al-ilmu dan mengenai kepada syafaat yang diberikan kepada hambanya yang dipilih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.